Tapi masalahnya setelah 8 bulan ini ada dana keluar kan, sahamnya longsor dong. Rumornya itu nanti setelah 8 bulan, ini tuh udah di-list-listin katanya. Siapa yang mau jualin, ada orang dicariin pembeli. Gitu, nanti di crossing di nego. Rumornya kayak gitu. Sobat Cuan, selamat datang di Paham Pantauan Saham. Makin paham makin cuan. Yes, makin cuan. Seperti biasa ada Maria Katarina di sini dan juga ada Tri Putra dari tim riset CNBC Indonesia. Sobat kental ya, sobat cuan ya. Ini sobatnya sobat cuan ya. Ada yang sudah IPO, welcome, congratulations Gojek Tokopedia yang sudah melantai di jadi bursa. Perusahaan dengan kapitalisasi pasar ketiga di bursa. Jadi nomor berapa tuh? 4 ya? 3. Nomor 3 ya. Dan ya kita udah pernah ngasih tahu info-info terkait mengenai Goto ya, apa yang lo dapetin sebagai sobat cuan, beli 1 dapat 3 perusahaan yang kayak gitu-gitu kan. Terus kemudian kita bicara juga soal momentum, kita bicara soal apa yang dipersiapkan oleh manajemen secara keseluruhan untuk jagain Goto ini, belajar dari yang sudah pernah listing sebelumnya. Buka. Nah, kita nggak usah ngebahas yang itu, yang udah-udah itu, Put. Tapi kita kasih hint nih ke investor yang berhasil masuk sama yang belum dapat. Apa yang akan mungkin bisa diperhatikan dari saham ini dari sisi fluktuasinya kah, sebulan ke depan kan katanya masih ada yang jagain kan. Terus nanti akan seperti apakah sehingga ada sinyal-sinyal beli lagi nggak sih yang sebenarnya bisa untuk nambah porto atau nahan dulu ya kayak gitu. Kita kaitin juga sama berbagai macam sentimen-sentimen lah. Nih yang lo lihat gimana nih? Terbangnya kan hampir arah ya 23% pucuknya ya. Jadi ya kalau mau dibilang berarti ini emang euforia aja sebenarnya, euforia aja. Kayak gitu. Buka kan juga gitu kan? Iya, Buka malah 2 hari. Ya jadi ya kemungkinan besar ya dalam beberapa pekan ke depan ada potensi koreksi dulu. Kenapa? Karena satu market cap-nya gede. Selalu gue ulang-ulang market cap gede. Kalau saya udah naik ketinggian berat gitu. Jadi ada potensi koreksi dulu gitu. Tapi most likely nggak bakal end up 1 bulan ke depan ini nggak bakal end up di bawah harga IPO. Karena ada greenshoe option-nya sekali lagi. Greenshoe option-nya ya. Nah, jadi jelasin singkat greenshoe option biar orang-orang nggak bingung. Jadi ini kan Boko tuh kan nerbitin saham treasury. Nah, saham treasury ini jadi dijual uangnya itu diserahkan ke diserahkan ke CIMB. Gitu. Di CIMB-nya nanti nadahin misalnya turun ke bawah harga IPO gitu. Yang jagain lah ya bahasanya gitu. Ya. Nah, jadi kan misalnya dijualnya di harga IPO, dijagain di bawah harga IPO ada margin keuntungan gitu. Nah, itu yang diterima sama si IMB-nya. Jadi untuk retail sih sebenarnya cukup relatively aman lah ya. Iya, jadi most likely sebulan ke depan nggak bakal longsor ke bawah harga IPO. Berarti ini belum mekanisme pasar 100% ya? Belum mekanisme pasar 100% gitu. Bisa dijagain gitu. Nah, dengan mekanisme greenshoe ini harus diperhatikan itu. Berarti kan dijagain nih selama 1 bulan ke depan. Nah, up and down harganya bisa nggak sih akan lumayan ekstrim gitu kenaikannya tajam? Kalau saling jagain artinya misalnya jatuh ke bawah harga IPO apalagi udah agak dalam di bawah harga IPO ya tadah aja gitu. Karena most likely ada yang ikutan beli itu si IMB-nya sebagai penjaga sahamnya gitu, gatekeeper-nya. Jadi cukup aman kalau misalnya turun kan. Kalau misalnya dia terbang mungkin gak sih? Ya most likely masih akan hijau tapi ya nggak bakal terbang sampai lu bayangin arah berhari-hari kayak ADMR, WIRG ya most likely nggak bakal begitu. Kenapa? Gitu. Karena sahamnya udah gede, lu bayangin misalnya 400T ya. Ini balik ke mana kesanggupan daya belinya retail secara keseluruhan atau kayak gimana nih? Satu itu kan ini kan apa namanya yang mau beli siapa gitu. Nah iya. Soalnya itu video viral itu uangnya dari mana gitu. Oke. Kan memang tantangannya sebuah emiten dengan dana gede itu kan pertanyaannya kemampuan dari pembelinya ada apa enggak kan itu kan pertanyaannya. Jadi ini yang nyerap saham Goto ini 90% fund kan. Fund kalau lu dikasih arah 2 kali 3 kali udah ngambil, udah TP mereka gitu. Jadi siapa yang berani narik gitu. Jadi most likely bakal berat ada yang narik gitu. Uangnya dari mana gitu. Ya terus ya
Karena ya lu bayangin aja misalnya Telkom, ARA. Ya. Pasti orang pada jualan. Iya, gitu. Bener. Kan kurang lebih segede Telkom kan ini GoTo ini ya. Ya, jadi agak berat untuk ARA berhari-hari misalnya sampai 3 kali, 2 kali ya. Agak berat gitu. Jadi ya kalau hijau ya paling hijau berapa persen, 5% gitu, 5%. Kalau koreksi juga terbatas sama gitu. Nggak cuma ke atas, ke bawah juga. Koreksi juga paling kan 45%, 45% gitu ya. Ya rentangnya hanya segitu-segitu aja, jadinya nggak bakal banyak gerak gitu dalam awal-awal listing. Awal-awal listing, berapa tuh? 5 hari, 2-3 bulan pertama. 2-3 bulan pertama, oke. Nah. Panjang sih sebenarnya. Iya. Itu akan ada mekanisme pasar yang masuk dong setelah itu kalau 3 bulan. Abis awal 1 bulan itu baru mulai mekanisme pasar pure gitu. Ya jadi ini bisa terjadi mekanisme pasar pure, kemungkinan juga setelah IPO, setelah listing ini less likely bakal turun ke bawah harga IPO. Less likely. Kenapa? Karena satu, nggak ada barang yang bocor. Bedanya dengan Bukalapak. Barang bocor itu, apa nih barang bocor? Bedanya dengan Bukalapak itu kan, ketika hari pertama listing aja, orang-orang yang punya barang di harga 200, 300, itu bisa jualan. Itu kan ada yang bocor kan gitu. Jadi ada yang namanya lock up sukarela katanya boleh jual 10%. Benar. Bahkan rumornya kan katanya kan itu yang bikin repot akhirnya. Itu yang bikin repot akhirnya. Yang bikin longsor. Bahkan rumornya itu mereka itu nggak cuma jual 10%, mereka jual 100%, mereka jual semuanya. Karena lock up-nya nggak dikesei gitu. Lock up-nya cuma di mulut, cuma gentleman agreement, cuma tanda tangan doang gitu. Nah, kalau misalnya kasus GoTo ini katanya sih lock up-nya dikesei gitu. Jadi nggak bakal bocor, nggak bakal ada orang jualan gitu. Nggak bakal pemegang saham lama nggak bakal jualan karena lock up-nya dikesei. Jadi kalau pencet jual juga blocked gitu, kesei. Karena kalau di transaksi nih, kalau di online trading gue warnanya beda soalnya putih gitu. Beda ya, mungkin karena ada mekanisme saham lama ketahuan nih. Dan memang banyak dulu kan juga pas pre-IPO itu kan banyak yang beli juga. Retail juga banyak yang beli gitu ya. Ya nggak bisa jualan 8 bulan pertama. Jadi ya nunggu sampai 8 bulan baru bisa jualan. Nah ini masalahnya setelah 8 bulan bakal ada sellingnya. Nah 8 bulan itu memang di mekanismenya ya? Mekanismenya aturan dari bursa semua emiten. Ya? Biasanya kalau setelah 8 bulan tuh apa sih worst to come worst-nya? Ya, jadi ini aturan dari bursa dulu gue jelasin. Kalau lu mendapatkan barang di harga di bawah harga IPO dengan rentang waktu, kalau nggak salah gue 1 tahun terakhir itu lu sahamnya harus di lock. Pengendali harus di lock 8 bulan. Gitu ya, aturannya sih kayak gitu. Nah, jadi ya ini dia untuk melindungi retail yang beli di IPO sebenarnya gitu. Ya, jadi masalahnya itu 8 bulan bakal ada selling powernya bakal muncul. 8 bulan tuh hitungannya ya kayak akhir tahun lah itu ya nanti ya. Akhir tahun lah. Tapi sebelum 8 bulan itu rumornya kan dia mau dual listing. Rumornya di lagi luar ya. Most likely di US. Ya. Walaupun prospektusnya nggak sebut ya, gue dengarnya sih di US, rumornya sih di US gitu. Nah, ini ada sentimen positif berarti. Jadi harganya ada kemungkinan lebih terbang lagi. Yang nge-anchor ke harga di US gitu. Iya. Masalahnya di US itu yang dijualin, yang di listingin itu yang dijual gitu. Yang ditransaksikan. Ya, jadi kalau saya transaksikan 50 dia listingin 50 lembar, 50 juta lembar, yang bisa ditransaksikan cuma 50 juta lembar. Gitu. Kalau di sini kan yang ditransaksikan bisa lebih. Dia kan cuma listingin berapa juta kan. Tapi orang-orang lama nanti jualnya di sini, di lokal. Gitu. Jadi ada kemungkinan kita nge-anchor yang di US gitu. Kalau $1 aja udah tinggi banget berarti ya. Mungkin juga mereka yang nge-anchor ke kita gitu. Tapi kan mereka $1 tinggi kan ada persentasenya. Ada persentasenya gitu. Bener. Nggak bisa dulu bandingin serta-merta kayak misalnya harga saham. Misalnya 14.000 di sini 300 perak kan. Iya gitu. Jadi kemungkinan sahamnya beda sama jenisnya beda sama kita beda, gitu. Jadi presentasenya beda gitu. Tapi yang jelas sebelum 8 bulan akan ada sentimen positif karena itu. Karena rencana mau dual listing ya kan. Gitu. Ini hint lagi nih Sobat Cuannya. Jadi supaya bisa di note juga nih untuk Sobat Cuan yang udah dapat ya kan, yang udah dapat. Nah, tapi sebenarnya secara nggak langsung dengan hadirnya GoTo ini kan rame lagi nih bursa kita dengan cap yang gede. Kan selama ini kan yang listingnya kecil-kecil. Berarti kan adalah satu asing ngelihat adalah satu pencerahan baru gitu ya. Kalau menurut lo gimana sih? Kan sebuah saham jumbo listing pasti asing juga ngelihat wah keren-keren nih tenannya yang jualan di pasarnya Indonesia. Satu tuh itu ya menarik minat lebih lagi. Jadi udah ada anchornya teknologi nih. Ini saham teknologi anchornya ini. Dulu kemarin kan Bukalapak sama Entek, sekarang datang baru GoTo. Bahkan lebih gede daripada mereka dulu digabungkan gitu. Jadi udah ada anchor baru di saham teknologi.
Dan memang anchornya bukan kaleng-kaleng lagi kalau dulu. 3 tahun lalu saham 1 tahun lalu saham teknologi itu kaleng-kaleng. Bayangin aja apa Diva lah, DMMX lah. Tapi terbang-terbangan kemana? Ya tanda kutip itu gitu apa kelasnya kelas second liner tapi market cap-nya mimpin gitu. Ya kan jadi anomali nanti ujung-ujungnya DCII gitu, terbang-terbangan gitu kan. Ya jadi nantinya dengan gedenya Bukalapak ini apa dana masuk lebih gampang lagi gitu. Nah, paling gampang ngomong gini lah. Kalau asing mau masukin uang ke dalam negeri kan, mereka harus masuk ke big cap dulu. Kalau big capnya kurang banyak ya dananya juga kurang banyak. Biasanya kan bank terus iya, bank gitu. Kenapa? Karena banknya big cap. Yang lain yang big cap, yang selain non bank big cap terlalu dikit gitu. Terlalu nggak banyak gitu. 1 2 3 4 bank, BNI, BCA, BRI, Harto gitu-gitu. Jadi ada opsi baru lah buat asing gitu. Nah, lalu dana kelolaan juga sebenarnya harus beli Gotoh. Dana index fund, lalu biar apa? Biar yang angkat buat hedging nggak? Buat hedging. Okay. Jadi ya karena ini kan market cap-nya gede kan, 400 miliar 400 triliun ya. Lu mau nggak mau harus beli gitu. Karena kalau saya dia terbang lumayan lah. Ya itu kan udah pernah jelasin sebelumnya dia hedging terhadap ISG biar nggak gitu kalah sama ISG dia harus berarti bisa juga campuran reksadana juga bisa jadi ada ya pasti ya most likely reksadana ini reksadana indeks kah atau reksadana yang bukan indeks yang ada manajernya itu most likely bakal beli Gotoh mereka bakal ngesuk kemarin gitu dan misalnya kurang mereka rasa bisa nambah di market gitu jadi ada potensi dipenuhi oleh dana-dana fund gitu. Jadi nggak cuma retail yang main, asing main gitu ya. Jadi netral ground lah, nggak kayak saham-saham IPO kecil kan dikuasai 1-2 orang gitu. Kok ini ya lebih enak gitu. Netral ground bahasanya. Tapi ya sebenarnya dengan 8 bulan ini ya, pertanyaannya kan ini habis 8 bulan mau kemana gitu kan? Rumornya sekali lagi ya. Kalau dilihat dari perusahaannya kan tadi kan lo bilang juga udah kakap. Perusahaannya kakap gitu. Ya 8 bulan. Ya, ini juga too big to fail. Itu kan too big to fail ini. Iya. Walaupun bukan banking tapi memang too big to fail. Iya. Misalnya something happens ya pasti dibantu sama pemerintah. Benar. Gitu. Ayo. Yes. Tapi masalahnya setelah 8 bulan ini ada dana keluar kan. Sahamnya longsor dong. Rumornya itu nanti setelah 8 bulan ini tuh udah di-list-listin katanya. Siapa yang mau jualin? Ada orang dicariin pembeli. Gitu nanti di crossing di nego. Rumornya kayak gitu. Jadi mereka yang kakap-kakap yang mau jualan bakal jualan di nego nggak di market gitu. Jadi bakal kejaga gitu. Mereka udah jualan duluan baru dia longsor gitu ya. Enggak jadi ini kan misalnya udah selesai 8 bulan kan, mereka udah bisa jualan kan, gitu. Kalau mereka jualan di market kan harganya longsor kan, kejadian buka kan. Jadi supaya nggak terjadi seperti itu, ini orang-orang rumornya, orang-orang manajemen udah cariin pembelinya. Siapa yang mau beli? Ini kan investasi orang lain gitu. Iya. Udah siapa yang mau jual di list. Saya mau jual nih berapa. Oh segini. Berarti nggak masalah dong. Iya makanya most likely bakal ketahan gitu, bakal bertahan gitu. Nah, lo sebenarnya melihat tapi pasti ada bocor juga. Apalagi yang retail itu kan pasti bocor gitu. Iya. Ya itu dia makanya. Cuman kan kalau dilihat sebenarnya ini agak berbeda kan dari sisi dari jenis walaupun jenisnya sama-sama teknologi tetapi kalau kita lihat dari buka kan memang agak berbeda. Nah, kalau lo udah menghitung-hitung belum fair value harga wajar yang mungkin bisa dikejar sama sobat cuan. Kalau mau harga wajar IPO harga wajar. Bener gak sih? Iya, oke. Nah, di 300-an. 300-an tiba-tiba jadi 10.000 gitu. Ya, berat 300 ke 10.000. Kemarin ada yang segitu. Berat kemarin ada segitu. Lu tahu ada yang kayak gitu. Nggak, lu tahu Bukalapak itu tuh Gotoh ini saham dengan jumlah lembar terbanyak di bursa loh. Iya tahu. Jadi kalau 10.000 lu kaliin dengan jumlah lembarnya 1.000 triliun berapa puluh ribu triliun market dia bisa mendanai gitu. APBN Indonesia. Berat. Mungkin 20-30 tahun lagi mungkin bisa ke sana. Tapi dengan konsep yang dilakukan oleh Gotoh ini artinya kan dia membagi-bagi ke mitra, terus ke driver gitu kan. Ini kan berarti ada geliat sebenarnya yang diharapkan kan dari internalnya mereka kan. Dan lo lihatnya kayak gimana? Pasti jualan lah kalau driver ojek mah. Nanti 8 bulan jualan itu. Gak usah itu. Tapi ya gak gitu banyak kan berapa ratus M doang ya nggak salah gue. Ya, tapi pasti mereka jualan gak mungkin gak.
Most likely mereka jualan, paling kan disimpan setengah, separuh atau gimana. Okay. Yang nyimpan sendiri di HP jualan kan ada dua jenis. Iya, dua jenis, iya benar. Satu yang disimpan sama itunya, sama perusahaannya, organisasinya funnya, sama satunya lagi. Satu di transfer langsung ke HP. Yang langsung ke HP sih mereka jualan lah habis 8 bulan. Kalau yang di organisasinya kan ya katanya untung nanti bisa dibagi-bagi gitu kan. Oke, baiklah. Nah, terakhir Report, kalau misal Sobat Cuan sekarang kepengen punya nih, harus apa dulu nih, dikasih tenggat waktu berapa hari pasca IPO gitu, biar nanti mungkin harganya nggak terlalu. Kalau mau buy simpen jangka panjang ya, simpen jangka panjang, lu jangan bilang jangka pendek, lu ngarep beggar atau apa, lu pengen simpen sampai 10-20 tahun, ya tunggu merah aja, tunggu turun di harga IPO. Beli tuh. Iya, baru beli, iya. Jangan bid sekarang ketika lagi terbang. Iya, jangan bid sekarang ketika lagi terbang. Nggak wise, nggak bijak. Oke, 3 bulan pertama Sobat Cuan masih banyak waktu untuk bisa memantau saham Gotoh. Welcome Gotoh. Terima kasih sudah memberikan warna di Bursa Efek Indonesia udah all time high nih IHSG. Terima kasih sama Gotoh. Iya, terima kasih dong Gotoh ya, udah all time high lagi IHSG. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin kita terus di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita juga di cuap_cuan ya. Kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you banget Sobat Cuan, lancar-lancar puasanya. Bye.